Babu ma ja'a, bab apa-apa yang datang. Ana aksaro, sesungguhnya lebih banyaknya ahli nari ahli neraka, siapa anisa'u, wanita. Nah ini yang akan dibahas dalam hadis ini, menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah terdiri dari wanita. Nah, ada apa dengan wanita? Kenapa wanita mesti mendominasi? Nah, ini kita lihat hadisnya. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibni Abbas, qala berkata Ibni Abbas, qala bersabda an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, uritu, diperlihatkan saya, an-naro, pada neraka. Ketika Nabi sedang Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah yaitu neraka. Faida, maka ketika itu aktsara, lebih banyaknya ahlinya neraka, yaitu anisa'u, wanita. Yakfurna, telah kufur siapa mereka, wanita. Kata Ibni Abbas, Nabi bercerita, saya pernah diperlihatkan neraka oleh Allah, dan saya lihat neraka itu kebanyakan penghuninya adalah wanita. Dan wanita masuk neraka itu disebabkan karena kufur terhadap nikmat. Kila, dikatakan ayakfurna billah, ayakfurna, apakah kufur mereka wanita billahi, dengan Allah? Apa karena kufur kepada Allah ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, yakfurnal ashir, yakfurna, kufur mereka wanita atau istri, al ashira, kepada suami. Bukan kufur kepada Allah, kata Nabi, melainkan dia kufur kepada suami. Wa yakfurna, dan kufur siapa mereka istri, al ihsan, pada ihsan, pada beberapa kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami kepada istrinya, sudah sekian lama berkeluarga, itu bisa hilang, bisa habis itu kebaikan-kebaikan itu. Yaitu prakteknya, lau ahsanta, jika berbuat baik kamu ini suami, dalam hal ini ya waktu itu ya Ibnu Abbas itu, lau ahsanta, seandainya berbuat kamu ila ihdahunna, kepada salah satu mereka istri, ad-dahra, waktu yang lama, mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, selama itu baik-baik saja ya, wanita itu juga senang karena terus kamu baikin, bahkan minta kemana kamu antar dan lain sebagainya. Sumaroat, kemudian melihat siapa istri atau wanita, mingka, darimu, syai'an, pada sesuatu ini yang tidak menyenangkan baginya, sesuatu yang tidak membuat dia kecewa. Padahal sebelumnya sudah sekian lama itu, kamu terus banyak berbuat baik kepada istri itu, dan istri juga senang. Tiba-tiba suatu ketika ada salah satu mungkin kemauannya, permintaannya, keinginannya, suami tidak bisa memenuhi, mungkin karena memang betul-betul nggak bisa, minta diantar kemana gitu. Misalnya suami, ini berbarengan dengan acara saya, dan ini nggak bisa digeser waktunya. Akhirnya suami dengan minta maaf dek ya, kalau hari ini Mas nggak bisa nganter, soalnya ini ada acara, nggak bisa digeser ini. Dasar istri ya nggak mau ngerti, langsung emosinya memuncak. Coba, Masya Allah, ini istri yang nggak ngerti ini. Nah, begitu emosi, udah kata-kata yang nggak baik itu keluar semua. Dibilang suami tidak bertanggung jawab, dibilang suami selama ini nggak pernah memberi kebaikan. Loh, padahal tadi bertahun-tahun itu sudah baik terus. Gara-gara satu kali
Dan itu bukan kesengajaan dari suami, betul-betul kalau memang nggak bisa. Wah, sudah ngomongnya kayak tadi, selama ini nggak pernah, lah ini omongan yang kufur ini keluar ini, nggak pernah selama ini, nggak pernah. Padahal hanya baru 1 kali itu saja. Ya, insya Allah istri-istri yang di sini nggak ada, insya Allah. Ini kan nasihat dari Rasulullah. Ya, kalau istri-istri yang solehah di sini nggak ada. Semuanya ngerti, semuanya baik, insya Allah ya, istri-istri di sini. Geger akhirnya. Wah, suami dikatain macam-macam, udah. Kebaikan yang selama ini diperbuat oleh suami habis. Ibarat panas 10 tahun hilang karena hujan sehari. Itu namanya kufur. Dengan ucapan istri yang tadi itu akhirnya menghilangkan semua kebaikan suami yang sudah diperbuat sekian lama. Bahaya ini, Bu. Hati-hati. Dan inilah penyebabnya tadi istri kebanyakan masuk neraka. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh suami. Mestinya ya jangan begitu. Oh ya udah Mas, kalau emang hari ini belum bisa ya sudah, nanti kalau Mas sudah longgar waktunya. Enak kan? Ini karena keburu emosi. Padahal suami sudah minta maaf, tapi nggak bisa, dia tetap emosi. Ya, walaupun bagaimana, misalnya itu istri juga sangat penting ya. Ya gimana namanya berbenturan begitu ya, harus ada salah satu yang ngalah. Ya, terutama ya memang istri yang harus mengalah, karena ini suami mungkin tugas ini ya, nggak bisa digeser waktunya ya. Kadang istri hanya mau ada arisan begitu aja misalnya, atau janjian sama temen barangkali, ya sudahlah. Nah, kadang masalah sepele kalau nggak bisa sama-sama saling mengerti, akhirnya jadi masalah yang besar. Istilahnya kerowokan jadi gerojokan. Itu kerowokan atau kriwian jadi gerojokan. Ya udah, itu bahaya. Wah, saya geger rame sampai akhirnya kan kita sudah dikasih resep kalau sedang emosi marah, udah berhenti, jangan ngomong lagi, banyak-banyak istighfar. Bahaya itu nanti, karena setan itu yang sudah mengendalikan diri kita. Setan itu, hati-hati. Harus segera diam, segera mengambil wudhu. Kalau lagi sedang berdiri mondar-mandir, segera duduk bahkan tidur. Itu resep dari Rasulullah. Sambil istighfar, sambil banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, na'udzubillah min dalik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu untuk menghilangkan emosi, menghilangkan amarah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Bapak Ibu apa yang kita kaji barusan bisa menjadi ilmu pelajaran yang ya tentunya dengan kita mengaji ini akan bisa menambah ya pemahaman, menambah kedewasaan ya. Sehingga kita semuanya orang-orang iman ya betul-betul kita bisa mengikuti, mengeterapkan nasihat-nasihat dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW, dan ini tentu akan sangat besar sekali manfaatnya.